Halo semuanya, perkenalkan saya Melisa Sarikano dengan NIM 20220410342447. Pada video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi Atlas pada bagian B, yaitu risk response pada indeks B260, B270, dan B280. Langsung saja kita ke indeks B260 Pakar Auditor. Di sini apakah auditor menggunakan pakar auditor? Kita lihat di soal. Di soal tidak menunjukkan adanya penggunaan pakar auditor. Di sini langsung ke pakar manajemen. Maka di sini kita mengisi tidak. Selanjutnya pada indeks B270 pakar manajemen. Pada indeks B270 ini, auditor melakukan evaluasi terkait penggunaan pakar manajemen. Di sini, apakah manajemen menggunakan pakar manajemen? Jawabannya ya, karena di soal telah dijelaskan klien menggunakan pakar manajemen, yaitu menghitung imbalan pasca kerja dan melakukan penilaian properti investasi. Kemudian klien menggunakan dua pakar, yaitu kantor jasa aktuaria ABC untuk imbalan pasca kerja dan jasa penilai DEF untuk properti investasi. Lanjut di bagian pertama, penentuan kebutuhan pakar manajemen. Pada bagian ini auditor menilai apakah kebutuhan akan pakar sudah tepat dan relevan. Yang pertama, pengetahuan dan pengalaman pakar. Untuk aktuaria ABC dan penilai DEF, auditor mempertimbangkan apakah mereka memiliki pengalaman kerja sebelumnya dalam bidang yang sama. Kantor jasa aktuaria ABC telah berpengalaman dan mengerjakan banyak klien serupa. Jasa penilai DEF telah berpengalaman melakukan penilaian properti perusahaan dan berizin resmi. Kemudian yang kedua, apakah terdapat peraturan atau standar yang mengatur pekerjaan pakar manajemen? Untuk imbalan pasca kerja, penggunaan aktuaris diwajibkan oleh PSAK 24. Untuk properti investasi, penggunaan penilai diperlukan untuk memperoleh nilai wajar yang objektif. Selanjutnya, nomor 3, bagaimana risiko salah saji material dan signifikansi dari hal yang dipertimbangkan untuk menggunakan keahlian pakar. Kewajiban imbalan pasca kerja besar dan berisiko salah saji jika tidak dihitung dengan metode aktuaria. Properti investasi merupakan akun yang berpengaruh signifikan. Karena itu, auditor setuju manajemen perlu menggunakan pakar. Kemudian nomor 4, apakah manajemen menggunakan pakar manajemen dalam menyusun laporan keuangan? Auditor menilai manajemen tidak memiliki pengetahuan teknis aktuaria atau penilaian properti, sehingga penggunaan pakar tepat dan diperlukan. Selanjutnya di bagian kedua, evaluasi atas kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar manajemen. Di bagian ini, auditor mengevaluasi kelayakan pakar, apakah kompeten dan objektif. Yang pertama, apakah pakar memiliki kompetensi dan keahlian? Aktuaris ABC terdaftar di PAI dan Kemenkeu. Penilai DEF terdaftar di MAPI dan berizin. Yang kedua, apakah auditor memiliki pengalaman sebelumnya atau pernah berdiskusi dengan pekerjaan pakar manajemen? Aktuaria ABC memiliki pengalaman audit dan aktuaria lebih dari 10 tahun. Penilai DEF memiliki pengalaman publik lebih dari 15 tahun. Kemudian yang ketiga, apakah pakar manajemen memiliki jurnal atau buku yang diterbitkan? Auditor memastikan tidak ada relasi manajemen dengan pakar, tidak terdapat indikasi konflik kepentingan, pakar dianggap independen dan objektif. Selanjutnya di bagian ketiga, pemahaman pekerjaan pakar dan perjanjian pekerjaan pakar dengan manajemen. Di bagian ini, auditor memahami cara kerja pakar, ruang lingkup pekerjaannya, dan komunikasi antara pakar dan manajemen. Yang pertama, ruang lingkup pekerjaan.
Untuk aktuaria ABC, menghitung kewajiban imbalan pasca kerja menggunakan metode PUC, menggunakan asumsi tingkat diskonto, kenaikan gaji, usia pensiun, dan mortalitas. Kemudian untuk penilai DEF, menilai nilai wajar properti investasi, menggunakan pendekatan pendapatan, menggunakan parameter seperti inflasi, risiko negara, pertumbuhan sewa. Yang kedua, peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab. Auditor memastikan peran pakar hanya memberikan perhitungan teknis, bukan mengambil keputusan manajemen. Auditor mengecek apakah pakar memberikan data yang dapat diverifikasi. Tidak ada modifikasi laporan audit yang dipengaruhi pakar tanpa persetujuan auditor. Kemudian yang ketiga, komunikasi auditor pakar. Auditor memastikan laporan pakar lengkap, jelas, dan sesuai standar. Auditor memeriksa apakah pakar menyediakan laporan tertulis yang dapat diuji. Kemudian yang keempat, kerahasiaan. Auditor mengecek apakah ada perjanjian kerahasiaan. Pakar telah menyepakati syarat kerahasiaan sesuai ketentuan. Selanjutnya di bagian keempat, evaluasi kesesuaian pekerjaan pakar manajemen sebagai bukti audit. Bagian ini sangat penting karena auditor mengevaluasi apakah hasil pekerjaan pakar dapat digunakan sebagai bukti yang memadai. Yang pertama, signifikansi pekerjaan pakar. Kewajiban imbalan pasca kerja merupakan akun signifikan. Properti investasi juga signifikan dan rawan salah saji jika tidak dinilai secara profesional. Kemudian yang kedua, verifikasi data. Auditor memeriksa apakah pakar menggunakan data valid dari perusahaan. Auditor mengecek kewajiban asumsi dan apakah pakar memverifikasi dokumen pendukung. Kemudian yang ketiga, evaluasi asumsi dan metode. Auditor menilai apakah metode PUC atau aktuaria sudah sesuai PSAK nomor 24. Untuk penilai DEF, auditor memastikan metode income approach sesuai standar penilaian. Kesimpulannya, menurut auditor, untuk tujuan auditor maka pekerjaan pakar manajemen adalah memadai dengan status KKP komplit. Selanjutnya kita ke B280, komitmen dan kontingensi. Pada indeks B280 bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi komitmen dan kontingensi klien. Auditor melakukan prosedur konfirmasi kepada penasihat hukum untuk mengetahui status perkara hukum dan potensi dampaknya. Terdapat dua kontingensi utama, yaitu sengketa pajak atau proses banding. Klien sedang mengajukan banding atas SKP, penasihat hukum menyatakan peluang menang cukup besar. Yang kedua, perkara IMB atau putusan PT-UN. SK IMB dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut. Klien mengajukan banding ke PT-TUN. Pengacara menyatakan IMB baru masih dapat diajukan kembali. Auditor menilai kedua kasus ini belum pasti hasilnya tetapi dampaknya signifikan. Oleh karena itu, auditor menyimpulkan bahwa termasuk kontingensi yang wajib diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Tidak perlu adjustment kecuali yang ada pada daftar PAJE. Bukti audit memadai melalui konfirmasi hukum. Sehingga kesimpulan yang dapat disimpulkan yaitu bukti audit cukup dan tepat serta penilaian komitmen dan kontingensi memadai. Status KKP komplit. Demikian video mengenai aplikasi Atlas pada bagian B, yaitu risk response, indeks B260, B270, dan B280 telah dijelaskan.